Hai hai hai. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Hari ini sudah puasa ke-15 ya. Harus tetap semangat dan kita juga harus tetap produktif dengan cara salah satunya belajar. Hari ini kita akan ngebahas tentang runtuhnya Pakta Warsawa. Jadi akan kita bahas apa itu Pakta Warsawa, terus latar belakang dibangunnya atau dibentuknya Pakta Warsawa ini, terus juga runtuhnya Pakta Warsawa. Tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk pembahasan pertama, kita rincikan dulu apa yang akan kita bahas, pengertiannya, latar belakang dan sejarahnya, terus runtuhnya Pakta Warsawa dan dampak yang ditimbulkan. Apa itu sebenarnya Pakta Warsawa? Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang didirikan pada 14 Mei 1955 yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Pakta Warsawa ini dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Ini di sini aku tampilkan juga peta negara pada Perang Dingin, teman-teman. Di situ ada yang lambang merah itu dan lambang biru. Lambang biru itu NATO members. Itu kita bisa lihat di situ. Kemudian teman-teman, latar belakang pembentukannya Pakta Warsawa ini dibentuk atas kekhawatiran mereka terhadap NATO yang dimungkinkan akan melakukan tindakan militer terhadap negara-negara blok timur. Pembentukan Pakta Warsawa dan NATO saat itu mempertegas situasi bahwa dunia tengah dilanda perang dingin dan Eropa terpecah menjadi dua kekuatan, blok barat dan blok timur. Kemudian teman-teman, sejarah pembentukan Pakta Warsawa ini dirancang oleh Nikita Khrushchev di tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Setelah melakukan sidang selama 3 hari, Perdana Menteri Soviet Nikolai Bulganin bersama 7 negara sekutu sepakat menjalin kerjasama militer, ekonomi, dan budaya di antara 8 negara komunis itu. Di sini teman-teman, aku tampilkan cuplikan gambar konferensi Pakta Warsawa itu, konferensi pembentukan Pakta Warsawa 11 Mei 1955 yang di sebelah kiri, dan delegasi Uni Soviet pada penandatanganan Pakta Warsawa 14-15 Mei 1955 di sebelah kanan. Kemudian teman-teman, awalnya anggota Pakta Warsawa itu ada Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia. Terus Republik Demokratik Jerman akhirnya bergabung di 1956. Kemudian Albania keluar dari Pakta Warsawa di 1961 setelah perpecahan Sino dan Soviet. Kemudian teman-teman, tujuan Pakta Warsawa itu adalah untuk mengimbangi NATO di Eropa dan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang telah dibentuk lebih dahulu di tahun 1949. Kemudian teman-teman, runtuhnya Pakta Warsawa itu di tahun 1980-an, akhir tahun 1980-an, muncul gerakan anti-Soviet dan anti-komunis di seluruh Eropa Timur, sehingga membuat organisasi Pakta Warsawa itu pun mulai sedikit retak. Terjadi ketidakpuasan masyarakat di negara-negara komunis yang tergabung dalam Pakta Warsawa dengan menuntut revolusi demokratik di negara-negara tersebut. Kemudian membuat pemerintahan komunis di negara-negara tersebut jatuh di tahun 1989 sampai 1991. Pada tahun 1999 teman-teman, sistem aliansi Soviet berada di ambang keruntuhan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh krisis ekonomi, sehingga membuat Uni Soviet memotong anggaran militernya untuk fokus pembenahan dalam bidang ekonomi. Akibat hilangnya dukungan militer dari Soviet, satu persatu para pemimpin negara-negara komunis Pakta Warsawa juga kehilangan kekuasaan. Kemudian untuk membenahi permasalahan di dalam negeri, terutama karena krisisnya ekonomi dan ketidakstabilan politik Uni Soviet, membuat Perdana Menteri Uni Soviet untuk melakukan pembaharuan Gorbachev yang berdampak buruk bagi keberlangsungan komunisme dan Pakta Warsawa. Kebijakan glasnost keterbukaan yang dijalankan oleh Gorbachev
Gorbachev melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet. Kebijakan Gorbachev yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang ekonomi Soviet, Perestroika dan Glasnost segera menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Pengenduran sensor di bawah Glasnost mengakibatkan Partai Komunis kehilangan genggamannya yang mutlak terhadap media. Pada saat yang sama, teman-teman, isu kemerdekaan yang dipicu oleh Glasnost atau keterbukaan tadi artinya semakin mendorong negara-negara Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet sepenuhnya. Kemudian teman-teman, pada tahun 1990 Jerman Timur meninggalkan Fakta Warsawa dalam mempersiapkan untuk reunifikasi dengan Jerman Barat atau penyatuan kembali Jerman 1990. Polandia dan Cekoslovakia juga menunjukkan keinginan kuat mereka untuk mundur dari Fakta Warsawa. Kemudian teman-teman, menghadapi protes yang besar dari masyarakat karena goyahnya ekonomi di Uni Soviet dan tidak stabilnya politik dalam negeri membuat kontrol Uni Soviet terhadap Fakta Warsawa dilepaskan. Puncaknya pada Maret 1991, komandan militer Soviet melepaskan kontrol mereka terhadap pasukan Fakta Warsawa. Fakta Warsawa ini teman-teman berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Karena seiring dengan gelombang revolusi demokratik di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama, yaitu 1991. Dampak runtuhnya Fakta Warsawa, teman-teman. Pasca runtuhnya Uni Soviet, kemudian Fakta Warsawa berdampak langsung bagi bekas anggota ataupun mantan anggota dan juga perkembangan politik dunia. Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Sedangkan reformasi kapitalis mengakibatkan terjadinya resesi parah, lebih parah lagi daripada yang dialami oleh Amerika Serikat dan Jerman selama depresi besar. Kemudian teman-teman, berakhirnya Fakta Warsawa membuat mantan anggota dan pecahnya dari Uni Soviet lambat laun ikut bergabung dengan NATO. Di antaranya adalah di tanggal 12 Maret 1999 Republik Ceko, Hungaria dan Polandia bergabung dengan NATO. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania dan Slovakia bergabung Maret di 2004. Albania pun bergabung juga di 1 April 2009. Sedangkan negara lain bekas Fakta Warsawa dan Uni Soviet yang tidak bergabung dengan NATO adalah Rusia dan memutuskan untuk mendirikan CSTU bersama dengan Tajikistan dan Uzbekistan. Kemudian teman-teman, anggota NATO dari tahun ke tahun terlihat negara-negara yang bergabung pada 1990 sampai 2009 itu sebagai merupakan pecahan dari Uni Soviet dan bekas dari anggota Fakta Warsawa yang terletak di Eropa Timur. Dampak lain dari runtuhnya Fakta Warsawa adalah semakin mengukuhkannya Amerika Serikat sebagai negara dengan pengaruh atau hegemoni terbesar di dunia. Hal ini tidak terlepas dari melemahnya kekuatan-kekuatan negara-negara penantangnya yang semula bergabung dalam Fakta Warsawa dan juga pecahnya Uni Soviet yang hanya menyisakan Rusia sebagai penentang utama. Pembahasan kita mengenai Fakta Warsawa. Nanti kan kita bahas lagi mengenai sejarah yang lain lagi. Akan banyak aku bahas sejarah-sejarah selama bulan Ramadan ini, dan kedepannya juga akan ngebahas tentang sejarah juga, dan DIY akan menyusul gitu teman-teman. Jangan lupa teman-teman kalian share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Thank you for watching teman-teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.